Pembahasan buku paket Matematika kelas 7 SMP atau MTS semester 1 edisi revisi 2017. Baik, kita buka bukunya. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar bab 1 bilangan. Sekarang kita akan mulai dari ayo kita berlatih 1.6 halaman 74. Baik, di sini kita sudah sampai di halaman 74. Ayo kita berlatih 1.6. Pertama-tama di sini akan kita jawab mulai dari soal A, soal pilihan ganda nomor 1. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Pada peta berikut, 1 cm pada peta merepresentasikan 10 km pada kondisi sebenarnya. Pada gambar tersebut, berapakah jarak sebenarnya antara kota Melville dan Foley? Baik, di sini bisa dilihat untuk petanya. Jadi di sini untuk 1 cm merepresentasikan 10 km. Di sini bisa dilihat 1 cm sama dengan 10 km. Dan di sini yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya dari kota Melville dengan Foley. Di sini bisa dilihat Melville, kemudian di sini dengan Foley. Baik, di sini pertama-tama yang perlu kita pahami, jadi 1 cm berada dalam peta ini adalah seperti yang ada di dalam garis. Jadi meskipun ini diperbesar atau diperkecil, garis yang kita buat sama dengan garis merah ini adalah 1 cm di dalam peta. Sehingga di sini akan kita copy, kita taruh di sebelah sini. Ini untuk garis yang pertama. Kemudian untuk yang kedua di sebelah sini, ini saya warnai dengan biru. Di sini panjangnya sama. Kemudian yang ketiga di sini merah. Kemudian ada biru. Kemudian juga ada lagi merah, sehingga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 garis, maka di sini 5, ini adalah 5 cm. Sehingga di sini untuk jarak sebenarnya, ini sama dengan jarak peta dikali skala. Jarak peta di sini kita sudah dapat 5 cm. Kemudian dikalikan 10 km, sehingga di sini jawabannya yang benar di sini adalah 50 km. Maka untuk pilihan gandanya di sini sudah jelas yang D. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 2. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Pada gambar berikut, diketahui panjang mobil adalah 3,5 meter. Berapakah taksiran terdekat panjang gedung di sebelahnya? Baik, di sini bisa dilihat. Jadi di sini kita akan mencari taksiran terdekat dari panjang suatu gedung. Kemudian di sini ada mobil yang panjangnya di sini adalah 3,5 meter. Jadi di sini kita sudah beri garis. Jadi dari garis ini atau garis ujung sampai ujung di sini panjangnya adalah 3,5 meter. Sehingga di sini kita copy, kemudian kita taruh di sebelah sini. Di sini 3,5 meter. Kemudian kita copy, kita taruh di sebelah sini. Kemudian di sini juga kita copy, kita taruh di sebelah sini. Sehingga di sini ada 3,5 dikalikan 3 atau 3,5 sebanyak 3 kali dijumlahkan. Dan di sini untuk yang keempat, ternyata di sini agak panjang atau di sini bisa kita tulis atau kita taksirkan dengan angka 3 karena di sini ternyata masih ada sisa. Sehingga di sini apabila dijumlahkan 3,5, 3,5, 3,5, hasilnya adalah 10,5. 10,5 positif 3, hasilnya adalah 13,5. Karena di sini yang ditanyakan adalah taksiran terdekat, maka untuk jawabannya tidak harus 13,5 karena di sini ada taksirannya. Sehingga di sini dari pilihan ganda 18, 14, 10 dan 4, taksiran terdekat untuk 13,5 di sini adalah 14 meter. Maka di sini untuk jawabannya sudah jelas, di sini adalah yang B.
Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk di soal nomor 3. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Jika 4 kali suatu bilangan hasilnya adalah 48, berapakah 1/3 dari bilangan tersebut? Baik, jadi di sini untuk soal nomor 3, 4 kali suatu bilangan, semisal suatu bilangan ini kita ibaratkan atau kita simbolkan dengan X, maka di sini 4X hasilnya adalah 8, sama dengan 8. Maka untuk nilai dari X, di sini 4 akan kita pindah ruas ke ruas kanan, sehingga menjadi 48/4, maka hasilnya X sama dengan 12. Sehingga di sini 1/3 dari bilangan tersebut di sini adalah 1/3 dari X, atau di sini 1/3 dari 12, maka di sini 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Sehingga di sini untuk jawabannya sudah jelas adalah yang A. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 4. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Hasil dari 15,45 per 0,005 adalah, baik, di sini untuk menjawab soal nomor 4, untuk pembilang dan penyebut sama-sama akan kita kalikan dengan 1000. Sehingga di sini kenapa dikalikan 1000 per 1000? Di sini agar komanya bergeser ke kanan sebanyak 3 kali. Sehingga di sini untuk yang atas 15,45 bergeser ke kanan sebanyak 3 kali menjadi 15.450. Dan untuk penyebut, komanya bergeser 3 kali ke kanan, maka di sini menjadi 5. Sehingga di sini 15.450 per 5 sama dengan 3090. Maka di sini bisa dilihat untuk pilihan gandanya, ternyata di sini jawabannya tidak ada. Sehingga di sini untuk nomor 4, di sini kemungkinannya adalah terjadi kesalahan dalam soal. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 5. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Suatu cat dinding berisi penuh 25 liter. Seorang menggunakan 2,5 liter untuk mengecat dalam waktu 1 jam. Jika dia menyelesaikan pengecatan tersebut dalam waktu 5,5 jam, berapa banyak cat yang dihabiskan? Baik, di sini untuk yang pertama akan kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Jadi di sini ada 2,5 liter di sini dalam waktu 1 jam. Kemudian di sini menyelesaikan pengecatan dalam waktu 5,5 jam, berapa banyak cat yang dihabiskan. Sehingga di sini kita bisa menggunakan perbandingan, maka di sini 2,5 liter dan 1 jam. Kita tulis di sebelah kanan 1 jam per 2,5 liter. Maka untuk ruas kiri di sini juga jam per liter. Maka di sini menjadi 5,5 jam. Di sini karena menyelesaikan pengecatan 5,5 jam, dan di sini banyak cat yang dihabiskan, kita ibaratkan dengan X. Sehingga di sini X dikalikan 1, di sini tetap X. Kemudian 5,5 dikalikan 2,5, di sini kita kalikan silang. Maka di sini hasilnya adalah 13,75 liter. Sehingga untuk jawabannya di sini sudah jelas yang D. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal uraian. Kita mulai dari soal nomor 1. Di sini bisa diperhatikan, tentukan hasil dari, baik, untuk soal nomor 1 di sini ada A sampai D. Pertama-tama kita mulai mengerjakan dari yang A terlebih dahulu. Jadi di sini 2/5 dikalikan 15/6. Cara pengerjaannya adalah pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Sehingga 2 dikali 15 hasilnya 30, 5 dikali 6 hasilnya 30. Sehingga 30 per 30 sama dengan 1. Kemudian untuk yang B,
1/2 dikalikan 3/4. Di sini ada pecahan campuran dan pecahan biasa. Maka untuk pecahan campuran kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 1 dikali 2 hasilnya 2. Positif 1, maka di sini pembilangnya 3. Kemudian untuk penyebutnya sama, 2. Kemudian dikalikan 3/4. Sehingga di sini 3 dikali 3 hasilnya 9 untuk pembilang. 2 dikali 4 hasilnya 8 untuk penyebut. Sehingga 9/8 pecahan biasa bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 9 dibagi 8 hasilnya adalah 1. Kemudian untuk yang atas ini adalah sisanya. Jadi sisa 1, kemudian untuk penyebut di sini mengikuti. Sehingga jawabannya adalah 1/8. Kemudian untuk yang C, 2/3 dikalikan 6/8 dikalikan 16/32. Karena di sini angka-angkanya adalah besar, sehingga di sini langsung kita sederhanakan saja untuk mempermudah. Sehingga di sini 2/3 tetap. Kemudian 6/8 di sini sama-sama kita bagi dengan 2. Sehingga 6 dibagi 2 hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Dan untuk 16/32 di sini sama-sama kita bagi dengan 16. Untuk pembilang 16 dibagi 16 hasilnya 1. Untuk penyebut 32 dibagi 16 hasilnya 2. Sehingga 2 dikali 3 dikali 1 hasilnya adalah 6. Dan 3 dikali 4, 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. Maka 6/24 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 6. Maka untuk pembilangnya 6 dibagi 6 sama dengan 1. Penyebutnya 24 dibagi 6 sama dengan 4. Sehingga 1/4. Kemudian untuk yang D, 1/2 dikalikan 2, 2/3 dikalikan 3, 3/4. Di sini semuanya adalah pecahan campuran. Maka di sini untuk mempermudahkan kita menghitung perkaliannya, kita ubah menjadi pecahan biasa. Pertama-tama di sini 1/2, di sini bisa kita ubah menjadi 1 dikalikan 2 hasilnya 2. Positif 1 sehingga di sini 3. Dan untuk penyebutnya di sini mengikuti sama 2. Kemudian 2, 2/3 di sini 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 positif 2 hasilnya 8. Untuk penyebut di sini mengikuti sama 3. Kemudian dikalikan 3, 3/4 di sini 3 dikali 4 12. 12 positif 3 hasilnya 15. Kemudian di sini untuk penyebutnya mengikuti. Sehingga di sini 3 dikali 8 dikali 15 di sini termasuk angka yang besar. Apabila di sini teman-teman kesulitan untuk mengalikan, di sini bisa kita sederhanakan. 8 kita coret dengan 4, sama-sama dibagi 4, sehingga di sini 4 dibagi 4, 1. Di sini tidak kita tulis. Kemudian di sini 8 dibagi 4 hasilnya 2. Kemudian juga ada 15 dan 3. Di sini bisa kita coret sama-sama dibagi 3. Maka di sini 15 dibagi 3 hasilnya 5. Maka 3 dikali 2 dikali 5 hasilnya adalah 30. Dan 2 di sini sendiri karena ini dikali 1 dikali 1, maka hasilnya di sini tetap 2. Sehingga 30/2 sama dengan 15. Baik, untuk soal nomor 1 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 2. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tentukan hasil dari, baik di sini untuk soal nomor 2 di sini juga ada 4 A, B, C, D sama dengan soal nomor 1. Pertama-tama di sini kita mulai dari yang A. 2/7 dibagi dengan 4/5. Di sini pembagian bisa kita ubah menjadi perkalian sehingga di sini menjadi 2/7 dikalikan. Untuk yang belakang di sini 4/5 berubah menjadi 5/4. Jadi menjadi dibalik dari pembilang ke penyebut, dari penyebut
ke pembilang. Kemudian di sini pembagian berubah menjadi perkalian. Sehingga 5 dikali 2 atau 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. 7 dikali 4 di sini ada 28. 10 per 28 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Sehingga di sini 10 dibagi 2 hasilnya 5. 24 dibagi 2 hasilnya 14. Maka di sini untuk jawabannya 5 per 14. Kemudian untuk yang B, 10 per 9 dibagi 1, 2 per 3. Di sini ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk pecahan campuran di sini akan kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Sehingga di sini 1 dikali 3 hasilnya 3. Positif 2, maka di sini untuk pembilangnya 5. Dan untuk penyebutnya di sini mengikuti. Sehingga 10 per 9 dibagi 5 per 3. Di sini konsepnya sama dengan yang A. Di sini pembagian berubah menjadi perkalian. Kemudian di sini untuk bilangan belakangnya, di sini pecahan, pembilang berubah menjadi penyebut, dan penyebut berubah menjadi pembilang. Sehingga 10 dikalikan 3 hasilnya 30, dan 9 dikalikan 5 hasilnya 45. Maka 30 per 45 sama-sama kita bagi dengan 15, maka 30 dibagi 15 hasilnya 2. Dan 45 dibagi 15 hasilnya 3. Sehingga di sini jawabannya 2 per 3. Kemudian untuk yang C, di sini ada 2 per 25 dibagi dengan 6 per 10 dibagi dengan 5 per 9. Di sini konsepnya sama dengan A dan B. Di sini untuk pembagian kita ubah menjadi perkalian. Sehingga di sini dibagi 6 per 10 berubah menjadi dikali 10 per 6. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, dan dibagi 5 per 9 berubah menjadi dikali 9 per 5. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga di sini karena angkanya besar, maka di sini bisa kita sederhanakan. 2 dan 6 di sini bisa kita coret sama-sama dibagi 2. Sehingga di sini untuk penyebutnya 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Dan juga 10 dan 25 di sini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 5, sehingga 10 dibagi 5 di sini masih ada 2, dan 25 dibagi 5 di sini ada 5. Kemudian di sini untuk 9 dan 3 di sini bisa kita coret, kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 3, maka 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Kemudian di sini untuk penyebutnya di sini 1, di sini tidak kita tulis. Maka di sini untuk pembilangnya 2 dikali 3 hasilnya 6, dan untuk penyebutnya 5 dikali 5 hasilnya 25. Sehingga di sini jawaban yang benar adalah 6 per 25. Kemudian untuk yang D, 1 per 2 dibagi 2 per 3 dibagi 3 per 4. Di sini juga pecahan campuran semua, sehingga di sini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 per 2 di sini menjadi 1 dikali 2 hasilnya 2, positif 1, sehingga di sini menjadi 3. Kemudian untuk penyebutnya di sini mengikuti. Kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6, 6 positif 2 hasilnya 8. Kemudian per 3 di sini mengikuti. Dan 3 dikali 4 hasilnya 12, 12 positif 3 di sini 15, kemudian 4 di sini juga mengikuti. Sehingga di sini ada pembagian dan pembagian, kita ubah menjadi perkalian dan perkalian, maka di sini untuk 3 per 2 tetap, dikalikan dengan 8 per 3 berubah menjadi 3 per 8, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Dibagi 15 per 4 berubah menjadi dikali 4 per 15. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan 3 dan 15 sama-sama dibagi 3, sehingga di sini 15 masih ada 5, dan 4 dibagi dengan 8, di sini 4 hasilnya 1,
dan 8 hasilnya 2. Di sini 1 tidak kita tulis. Sehingga di sini 1 dikali 1 dikali 3 hasilnya di sini tetap 3. 2 dikali 2 dikali 5 hasilnya adalah 20. Maka di sini untuk soal nomor 2 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 3. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tentukan hasil dari, baik untuk soal nomor 3 di sini terdiri dari A dan B. Pertama-tama di sini kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Di sini ada 1/3 dikalikan 4/5 dibagi 16/9. Baik, di sini yang akan kita ubah pertama di sini adalah pembagian, kita ubah menjadi perkalian sehingga di sini menjadi dikalikan pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang atau di sini dibalik. Sehingga di sini dikalikan 9/16. Kemudian di sini yang bisa disederhanakan 4 dan 16 di sini bisa kita coret sama-sama dibagi 4. Sehingga di sini 16 dibagi 4 masih 4. Maka di sini 9 dikalikan 1 hasilnya 9. Dan 3 dikali 5 di sini ada 15. 15 dikali 4 di sini ada 60. Sehingga 9/60 pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan 3. Sehingga di sini 9 dibagi 3 hasilnya 3. Dan 60 dibagi 3 hasilnya 20. Kemudian untuk yang B, 2/3 dibagi 4/9 dikalikan 16/9. Baik, di sini ada pecahan campuran, kemudian juga ada pembagian dan ada pecahan campuran. Di sini untuk pecahan campuran kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Sehingga 2 dikali 3 hasilnya 6, 6 positif 2 hasilnya 8. Kemudian penyebutnya mengikuti. Kemudian di sini dibagi 4/9 tetap dikalikan 16/9. Di sini kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 9 hasilnya 9 positif 6 di sini 15. Kemudian di sini penyebutnya mengikuti. Maka di sini untuk pembagiannya akan kita ubah menjadi perkalian sehingga di sini 4/9 berubah menjadi 9/4. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga di sini yang bisa kita sederhanakan karena di sini angkanya besar. Untuk mempermudah di sini kita sederhanakan 8 dibagi 4, di sini masih 2. Kemudian di sini 9 dengan 9, di sini sama-sama dibagi 9, hasilnya adalah 1. Kemudian 15 dibagi 3, di sini ada 5. Sehingga di sini untuk pembilang ada 10 dan penyebut di sini 1 kali 1 dikali 1. Maka hasilnya 10/1 di sini sama dengan 10. Maka di sini untuk jawaban yang benar adalah 10. Baik, untuk soal nomor 3 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 4. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tentukan hasil dari, baik di sini untuk soal nomor 4 di sini ada A sampai D. Kita mulai pertama-tama dari yang A terlebih dahulu. 1/3 positif 27/25 dibagi 9/5. Baik, di sini akan kita ubah adalah pembagiannya, kita ubah menjadi perkalian sehingga di sini dibagi 9/5 menjadi dikali 5/9. Di sini konsepnya sama. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan. Untuk 27 dibagi 9, di sini ada 3. Dan 25 dan 5 di sini sama-sama dibagi 5, hasilnya 5. Jadi di sini ada positif dan ada perkalian. Di sini yang dioperasikan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Sehingga di sini menjadi 1/3 positif 3/5. Maka di sini kita samakan penyebutnya 3 dan 5 KPK-nya adalah 15. Sehingga 15 dibagi 3 5, 5 dikali 1 di sini 5.
15 dibagi 5 di sini 3, 3 dikali 3 di sini 9. Sehingga 5 positif 9 hasilnya 14. Untuk penyebutnya di sini mengikuti 15. Kemudian untuk yang B, 2 per 3 dikali 1 per 2 positif 4 per 5. Di sini dalam kurung. Sehingga di sini yang akan pertama kita operasikan, di sini kita terlebih dahulu mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa, sehingga 2 per 3 di sini menjadi 8 per 3. 2 dikali 3 6, positif 2 di sini 8, untuk penyebut di sini mengikuti. 1 dikali 2 2, positif 1 di sini 3, untuk penyebut mengikuti. Sehingga di sini ada perkalian dan penjumlahan. Di sini kita kerjakan untuk penjumlahan terlebih dahulu karena di sini dalam kurung. Maka di sini untuk penyebutnya 2 dan 5 kita cari KPK-nya sama dengan 10. Maka 10 dibagi 2 hasilnya 5, 5 dikali 3 sama dengan 15. 10 dibagi 5 hasilnya 2, 2 dikali 4 hasilnya 8. Sehingga 15 positif 8 hasilnya 23. Untuk penyebutnya di sini mengikuti 10. Maka di sini karena angkanya besar, di sini akan kita sederhanakan terlebih dahulu. 8 dan 10 sama-sama dibagi 2, sehingga di sini untuk 8 hasilnya 4, untuk 10 hasilnya 5. Sehingga 4 dikalikan 23 sama dengan 92, dan 3 dikalikan 5 sama dengan 15. Maka 92 per 15 di sini pembilang lebih besar dari penyebut. Di sini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 92 dibagi 15 hasilnya adalah 6. 15 dikali 6 sama dengan 90. Maka di sini masih sisa 2, dan untuk penyebut di sini mengikuti. Baik, untuk yang berikutnya, untuk yang C, di sini 1 per 2 dikalikan 1 per 3 positif 2 per 9 dibagi 10 per 6. Baik, di sini untuk yang C kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sehingga 1 per 3 di sini berubah menjadi 4 per 3. 1 dikali 3, 3, positif 1 di sini 4. Kemudian untuk penyebut di sini mengikuti. Dan untuk pembagian 10 per 6 di sini berubah menjadi perkalian 6 per 10. Sehingga di sini ada perkalian, penjumlahan, dan perkalian. Di sini akan kita kalikan terlebih dahulu. 1 dikalikan 4 hasilnya adalah 4. Kemudian 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Positif 2 dikalikan 6 hasilnya 12. 9 dikali 10 hasilnya 90. Kemudian di sini dari 12 per 90 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 6. Sehingga 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Dan 90 dibagi 6 hasilnya 15. Maka dari sini akan kita jumlahkan. Di sini akan kita cari KPK dari 3 dan 15 didapat 15. Sehingga 15 dibagi 3 hasilnya 5. Dikali 2 hasilnya 10. Kemudian di sini untuk 2 per 15 di sini penyebutnya sudah 15. Sehingga untuk pembilangnya tetap 2. Maka 10 positif 2 hasilnya 12. Untuk penyebutnya tetap 15. Sehingga 12 per 15 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3, maka hasilnya adalah 4 per 5. Kemudian untuk yang D, 1 2 per 3 dibagi 2 1 per 2. Negatif 3 per 5 dikali 1 2 per 7. Baik, di sini untuk pecahan campurannya akan kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Sehingga di sini 1 dikali 3 hasilnya 3, positif 2, maka di sini 5. Untuk penyebutnya di sini mengikuti. Dibagi 2 dikali 2 4, 4 positif 1 di sini 5. Untuk penyebutnya di sini juga mengikuti. Kemudian negatif 3 per 5 tetap. Dikali 1 2 per 7.
1 dikali 7 hasilnya 7, positif 2, di sini 9. Kemudian untuk penyebutnya di sini mengikuti. Maka di sini dibagi 5/2 bisa kita ubah menjadi dikalikan 2/5. Jadi di sini pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Maka di sini 5 dan 5 bisa kita sederhanakan, sama-sama kita coret. Sehingga di sini untuk pembilangnya ada 2 dan penyebutnya ada 3. Kemudian di sini 3 dikali 9 hasilnya 27. 5 dikali 7 hasilnya 35. Sehingga di sini KPK dari 3 dan 35 di sini adalah 105. Maka 105 dibagi 3 hasilnya 35, dikali 2 hasilnya 70. 105 dibagi 35 hasilnya 3. 3 dikali 27 hasilnya 81. Maka di sini untuk 70 negatif 81, di sini hasilnya negatif 11 untuk penyebutnya di sini tetap 105. Sehingga di sini untuk soal nomor 4 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 5. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Harga suatu barang naik 20% jika harga sebelum kenaikan adalah Rp8.000, maka harga setelah kenaikan adalah. Baik, di sini untuk soal nomor 5, di sini harganya naik 20% dari harga sebelumnya. Sehingga di sini kenaikannya itu sama dengan 20%, kita ubah menjadi pecahan biasa. Sehingga di sini menjadi 20/100 dikalikan harga sebelumnya di sini ada 8.000. Sehingga di sini 8.000 dibagi 100 hasilnya 80 dan 80 dikalikan 20 hasilnya 1.600. Maka di sini harga setelah kenaikan tinggal kita jumlahkan harga sebelumnya dengan kenaikan. Di sini ada 8.000 positif 1.600. Maka hasilnya di sini adalah 9.600. Untuk soal nomor 5 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 6. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Pak Margono memiliki ladang salak pondoh yang sudah ditanam mulai ia berumur 15 tahun. Produksi salaknya selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun pertama, ladang tersebut menghasilkan 1 ton buah salak. Tahun kedua menghasilkan 2 ton buah. Begitu seterusnya setiap tahun. Dapatkah kalian menemukan total hasil produksi salak Pak Margono hingga tahun ke-50? Baik, di sini untuk soal nomor 6 ini adalah soal cerita. Pertama-tama di sini kita pahami dulu. Jadi di sini Pak Margono menanam salak dari tahun pertama hingga tahun ke-50. Jadi di sini kita akan mencari total hasil produksi salak Pak Margono hingga tahun ke-50. Untuk tahun yang pertama di sini ada 1 ton buah salak. Kemudian juga tahun kedua di sini 2 ton buah salak, begitu seterusnya. Sehingga tahun ketiga di sini 3 dan seterusnya sampai tahun ke-49 di sini 49 ton dan tahun 50 di sini ada 50 ton. Sehingga dari sini dari 1 sampai 50 akan kita jumlahkan. Maka dari 1 sampai 50 di sini bisa kita tulis 1 positif 2 positif 3 dan seterusnya sampai positif 24, 25, 26, 27 dan seterusnya sampai positif 49, positif 50. Untuk cara penjumlahannya di sini kita bisa menggunakan berbagai cara. Namun di sini kita memilih menggunakan ujung dengan ujung. Sehingga ikuti langkah saya. Di sini 1 positif 50, hasilnya adalah 51. 2 positif 49, hasilnya 51. Begitu seterusnya sampai di sini 24 positif 27. Di sini ada 51 dan 25 positif 26, di sini ada 51.
Sehingga di sini bisa kita tulis 51 sebanyak 1 sampai 25. Artinya di sini 51 dikalikan 25, maka di sini didapat hasil sama dengan 1275 ton. Baik, untuk soal nomor 6 di sini sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 7. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Astronomi. Edmund Halley lahir tahun 1656 dan meninggal tahun 1742, adalah orang yang pertama kali melihat komet yang dinamakan komet Halley pada tahun 1682. Ia dengan tepat memprediksi bahwa komet tersebut akan muncul setiap 76 tahun kemudian. Untuk yang A, berdasarkan perhitungan Halley, tahun berapakah komet Halley muncul di abad yang lalu? Baik, jadi di sini bisa diperhatikan. Untuk yang pertama di sini pertama kali dilihat oleh Halley, di sini ada 1682. Sehingga di sini untuk muncul abad yang lalu di sini tinggal kita kurangi dengan 76 tahun. Maka di sini 1682 negatif 76 hasilnya adalah 1606. Nah, baik, jadi di sini 1606 di sini masih satu abad dengan 1682. Sehingga di sini 1606 kita kurangi lagi dengan 76 tahun. Maka di sini jawaban yang benar adalah 1530. Jadi pada tahun 1530 di situ muncul komet Halley pada abad yang lalu. Kemudian untuk yang B, kapan komet Halley diharapkan muncul kembali? Baik, untuk komet Halley yang diharapkan muncul kembali di sini tinggal kita jumlahkan 1682 positif 76, maka di sini didapat hasil 1758. Jadi pada tahun 1758. Kemudian yang C, apakah Edmund Halley dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya? Jelaskan. Baik, jadi di sini untuk yang C jawabannya adalah tidak, karena muncul berikutnya tahun 1758. Sedangkan untuk Edmund Halley di sini meninggal tahun 1742. Jadi di sini bisa dilihat 1742 dan 1758. Sehingga di sini tidak dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 8. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Ibu Nunung membeli selembar kain sepanjang 1 meter yang akan dijahit menjadi sapu tangan. Kemudian ia memotong kain tersebut menjadi 6 bagian. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dihasilkan oleh Ibu Nunung? Baik, di sini untuk soal nomor 8. Jadi ada selembar kain sepanjang 1 meter. Kemudian dibagi atau dipotong menjadi 6 bagian dan di sini akan dibuat sapu tangan. Jadi di sini untuk jawabannya adalah 6 sapu tangan. Karena di sini yang ditanyakan berapa banyak sapu tangan, maka di sini jawabannya 6 sapu tangan. Namun di sini dengan asumsi satu bagian, di sini adalah 1 sapu tangan. Karena di sini dari soal tidak dijelaskan secara rinci berapa banyak bagian untuk membuat sapu tangan. Dan di sini karena dibagi menjadi 6, barangkali yang dimaksud adalah satu sapu tangan di sini membutuhkan satu bagian, sehingga di sini ada 6 bagian, maka jawabannya adalah 6 sapu tangan. Untuk soal nomor 8 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 9. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar.
Karena tidak mengerjakan tugas, 9 orang siswa diberi hukuman menulis kata tugas. Tiap-tiap siswa harus menulis 2/3 halaman buku. Berapa halaman buku hasil menulis kata tugas itu? Baik, jadi di sini untuk nomor 9, karena tiap-tiap siswa menulis 2/3 halaman, dan di sini ada 9 orang siswa, maka di sini kita kalikan 2/3 dikali dengan 9. Jadi di sini 2/3 halaman dikali 9 orang, maka hasilnya 9 dibagi 3. Jawabannya adalah 3, kemudian 3 dikali 2, hasilnya adalah 6 halaman. Untuk nomor 9 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 10. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Seorang penjahit menerima 2/3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Untuk tiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? Baik, di sini untuk soal nomor 10 di sini hampir mirip dengan soal nomor 8. Jadi di sini untuk bedanya soal nomor 10 di sini diberikan ukuran yang jelas berapa banyak bahan yang diperlukan untuk membuat satu sapu tangan. Berbeda dengan soal nomor 8 yang di situ tidak diberi penjelasan berapa untuk membuat satu sapu tangan. Sehingga di sini untuk soal nomor 10 di sini tidak perlu kita asumsikan seperti nomor 8 yang kita asumsikan satu bagian satu sapu tangan. Maka di sini langsung saja kita buat. Jadi di sini rumusnya adalah bahan dibagi dengan keperluan. Untuk bahan di sini ada 2/3 meter. Untuk keperluannya di sini ada 1/6 meter. Di sini setiap sapu tangan. Sehingga di sini sama saja 2/3 dikalikan 6/1. Jadi di sini pembilang dari 1 menjadi penyebut dan 6 penyebut menjadi pembilang. Kemudian di sini pembagian berubah menjadi perkalian. Sehingga di sini kita kalikan 2 dikali 6 hasilnya 12, 3 dikali 1 hasilnya 3, maka 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4 sapu tangan. Untuk soal nomor 10 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 11. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta rupiah. Untuk biaya sekolah anak-anaknya, ia harus menggunakan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Untuk kebutuhan belanja dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1/2 dari biaya sekolah. Berapa rupiah untuk keperluan dapur? Baik, di sini untuk soal nomor 11, di sini ternyata ada pengecohnya. Jadi di sini teman-teman harus hati-hati, di sini gaji ini untuk 2 bulan. Sehingga di sini untuk 1 bulan ini kita bagi menjadi 2, di sini 3 juta dibagi 2 hasilnya adalah 1.500.000 rupiah. Kemudian di sini untuk pendidikan atau biaya sekolah harus menggunakan 4/5 dari gaji 1 bulan. Sehingga di sini 4/5 dikali 1.500.000 rupiah, maka 1.500.000 di sini 15 dibagi 5 hasilnya 3. Maka 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Kemudian di sini ada 05 mengikuti. Sehingga hasilnya adalah 1.200.000 rupiah. Dan di sini yang ditanyakan adalah berapa rupiah untuk keperluan dapur. Di sini keperluan dapur adalah 1/2 dari biaya sekolah. Sehingga di sini untuk 1/2 kita kalikan dengan biaya sekolah. 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa, sehingga 1 dikali 2 hasilnya 2, positif 1 hasilnya 3. Untuk penyebut di sini mengikuti dikalikan 1.200.000 rupiah. Di sini ada 12 dibagi 2 hasilnya 6.
6 dikalikan 3 hasilnya 18. Kemudian 05 di sini mengikuti. Sehingga di sini jawabannya adalah Rp1.800.000. Untuk soal nomor 11 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 12. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Seorang pemain sirkus akan mempertunjukkan berjalan di atas tali yang panjangnya 10 meter. Sekali melangkah, ia mencapai setengah meter. Berapa langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali? Baik, jadi di sini untuk soal nomor 12, di sini panjang talinya adalah 10 meter dan sekali melangkah di sini ada setengah meter, sehingga di sini panjang tali dibagi langkah, maka di sini 10 dibagi dengan 1/2. Di sini sama saja dengan 10 dikalikan 2/1. Jadi pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Di sini pembagian menjadi perkalian. Sehingga 10 dikalikan 2 hasilnya 20, dibagi 1 di sini tetap 20 langkah. Untuk soal nomor 12 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 13. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Buatlah masalah perkalian yang diilustrasikan oleh gambar berikut. Baik, di sini bisa dilihat. Jadi di sini ada suatu gambar. Di sini kita akan membuat ilustrasi dari gambar ini. Jadi di sini semisal kita punya soal, Pak Broto mempunyai kolam berukuran 4 x 5 meter yang tiap meternya diberi pagar. Jadi di sini kita membuat pertama-tama di sini kita akan memberi ukuran untuk semuanya. Jadi di sini 4 dikalikan 5 dan di sini tiap-tiap kotaknya di sini diberi pagar. Di sini kita asumsikan ini adalah 4 meter dikali 5 meter. Kemudian di sini 3 x 4 meter akan digunakan untuk berternak ikan koi. Jadi di sini bisa dilihat untuk yang bergaris-garis kuning, ini adalah bagian kolam yang akan digunakan untuk beternak ikan koi. Jadi di sini ada 3 dikalikan 4. Kemudian yang berikutnya 3 x 5 meter akan digunakan untuk beternak ikan nila. Jadi di sini bisa dilihat untuk yang biru di sini ada 3 dikalikan 5 meter. Di sini digunakan untuk beternak ikan nila. Kemudian di sini kita tambahkan lagi. Dengan ketentuan hanya ada 3 x 3 meter bagian kolam untuk beternak ikan koi dan ikan nila. Jadi di sini bisa dilihat. Jadi di sini ada 3 dikalikan 3. Di sini satuannya adalah meter. Bagian kolam yang di sini diarsir warna biru sekaligus diarsir warna kuning. Artinya di sini tempat untuk beternak ikan nila dan ikan koi. Dan di sini ada 2 bagian yang di sini bagian kolam masih kosong atau tidak dipakai untuk beternak ikan nila dan ikan koi. Untuk soal nomor 13 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 14. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Agung melakukan perjalanan mudik dari kota Semarang ke kota Yogyakarta. Di perjalanan, pengendara tersebut mengisi bensin 3 kali, yaitu 8/5 liter, 7/5 liter, dan 12/5 liter. Berapa liter bensin yang telah diisi oleh pengendara tersebut selama perjalanan mudik? Baik, jadi di sini 3 kali mengisi bensin dan yang ditanyakan adalah berapa liter banyak bensin yang diisi. Sehingga di sini jawabannya kita hanya perlu menjumlahkan dari 8/5 positif 7/5 positif 12/5. Di sini ternyata penyebutnya sudah sama semua. Sehingga di sini kita hanya perlu fokus ke pembilangnya 8 positif 12 hasilnya 20, 20 positif 7 hasilnya 27/5. Di sini masih bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran
27 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Kemudian sisa 2. Untuk penyebutnya di sini mengikuti, sehingga di sini 5 2/5 liter. Untuk soal nomor 14 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 15. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Edi akan memagari kebun bunganya. Untuk itu ia memerlukan tiang-tiang yang tingginya 1,5 meter. Berapa banyak tiang yang bisa dibuat dari sebatang besi yang panjangnya 12 meter? Baik, untuk soal nomor 15 di sini kita hanya perlu membagi besi atau panjang besi kemudian dibagi dengan panjang tiang. Sehingga di sini 12 dibagi 1/2. Di sini satuannya masih meter semua. Sehingga di sini tidak perlu kita ubah. Maka 1/2 bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Di sini 1 kali 2 hasilnya 2, positif 1, sehingga di sini pembilangnya 3 dan penyebutnya di sini 2. Maka 12/3/2 di sini bisa kita ubah menjadi 12 dikalikan 2/3. Sehingga di sini 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Sehingga di sini banyak tiang yang bisa dibuat sama dengan 8 tiang. Untuk nomor 15 di sini sudah kita selesaikan. Maka di sini akan kita mulai dari soal nomor 16. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Seorang penggali sumur setiap 1/2 jam dapat menggali selama 2/3 meter. Berapa dalam sumur tergali jika penggali bekerja 1/2 jam? Baik, di sini untuk soal nomor 16. Jadi di sini 1/2 jam ini sedalam 2/3 meter. Di sini kita tulis sama dengan, artinya dalam waktu 2,5 jam, di sini penggali dapat menggali sedalam 2/3 meter. Maka di sini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. 1/2 menjadi 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 positif 1 di sini 5. Kemudian penyebutnya mengikuti. 2 dikalikan 3 di sini 6. 6 positif 2 di sini 8. Maka di sini penyebutnya mengikuti. Sehingga di sini 5/2 jam ini sama dengan 8/3 meter. Kemudian yang ditanyakan di sini berapa dalam sumur yang tergali jika penggali bekerja setengah jam. Maka di sini bisa kita masukkan perbandingan. Jadi 5/2 ini jam. 5/2 jam per 8/3 meter. Maka untuk yang di atas di sini juga jam, sehingga di sini setengah jam per X. X ini adalah berapa dalam sumur yang tergali. Di sini satuannya juga meter, sama dengan 8/3. Sehingga di sini bisa kita kalikan silang. Maka di sini 5/2X sama dengan 8/3 dikalikan 1/2. Maka di sini 5/2X sama dengan 8 kali 1 8, 3 dikali 2 di sini 6. Kemudian 5/2 akan kita pindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi 8/6 dibagi 5/2. Jadi di sini tetap 5/2, di sini dipindah ke ruas kanan. Di sini tetap 5/2, namun di sini dalam posisi menjadi penyebut. Maka di sini sama saja dengan 5/6 dikalikan dengan 2/5. Jadi di sini dari pembagian menjadi perkalian, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. 8 dikali 2 6 dikali 5 hasilnya 30. Maka di sini 16/30 sama-sama dibagi 2. 16 dibagi 2 8, 30 dibagi 2 15. Maka hasilnya dalam sumur yang tergali 8/15 meter. Untuk soal nomor 16 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 17. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Pada akhir hidupnya, Pak Usman meninggalkan warisan harta emas batangan seberat 22/5 kg. Pak Usman memiliki 3 orang anak.
akan membagi warisan tersebut dengan bagian yang sama. Berapa gram emas yang diperoleh masing-masing anak? Baik, di sini untuk soal nomor 17, di sini sama dengan warisan dibagi dengan anak. Karena di sini warisannya adalah 2/5 kg emas, sehingga di sini 2/5 kg emas dibagi dengan 3 orang anak. Maka di sini 2/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 5 hasilnya 10. 10 positif 2, di sini 12. Kemudian di sini untuk penyebutnya mengikuti 12/5. Dan di sini 3 ini sama dengan 3/1. Di sini sama saja 3 dan 3/1. Karena 3 dibagi 1 di sini tetap 3. Maka di sini dibagi dengan 3/1 sama dengan dikali 1/3. Dari pembagian berubah menjadi perkalian. 3/1 pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga di sini 12 dikali 1 hasilnya 12, 5 dikali 3 hasilnya 15. Maka 12/15 bisa kita sederhanakan menjadi 4/5. 12 dibagi 3 hasilnya 4, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Sehingga 4/5 kg. Dan di sini yang ditanyakan adalah berapa gram. Sehingga di sini dari 4/5 kg kita kalikan dengan 1000. Karena di sini dari kilogram ke gram. Sehingga 1000 dibagi 5 hasilnya adalah 200. 200 dikalikan 4 hasilnya adalah 800. Sehingga di sini jawabannya adalah 800 gram. Untuk soal nomor 17 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 18. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Seorang tukang ingin memasang plafon rumah dengan bahan triplek. Ukuran luas satu triplek adalah 5 meter persegi. Triplek besar dipotong-potong pengganti asbes berbentuk persegi dengan panjang sisi 1/2 meter. Berapa banyak asbes yang dapat dibuat dari satu triplek besar? Baik, di sini untuk soal nomor 18 di sini bisa dipahami. Jadi di sini 5 meter persegi ini merupakan luas. Dan di sini setengah meter ini baru panjang sisi, belum luas asbes yang akan dipasang. Sehingga di sini untuk soal nomor 18, luas triplek besar dibagi luas triplek kecil. Artinya luas triplek kecil ini adalah asbes yang akan dibuat dari triplek. Sehingga di sini untuk yang atas sisi kali sisi, untuk yang bawah juga sama sisi kali sisi. Untuk yang atas di sini sudah ada 5 meter persegi. Untuk yang bawah di sini panjang sisinya masih setengah meter, sehingga di sini setengah dikalikan setengah, maka di sini sama dengan 5 meter persegi per 1/4 meter persegi. Atau di sini 5 dibagi 1/4, di sini 1/4 naik ke atas, sehingga menjadi dikalikan 4/1, maka hasilnya adalah 20 triplek. Atau di sini bisa ditulis 20 asbes. Atau di sini untuk sketsanya di sini sudah kita buat. Jadi di sini semisal ini adalah triplek yang berukuran 5 meter persegi. Jadi di sini 5, di sini 1. Sehingga di sini 5 meter persegi, 5 kalikan 1. Dan di sini setiap kotak-kotak ini adalah berukuran setengah meter. Jadi di sini bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan di sini untuk yang bawah juga 10. Sehingga di sini hasilnya adalah 20 triplek. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 19. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Untuk memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus, diadakan pertandingan lompat jauh bagi anak-anak umur 12 tahun ke bawah. Dari hasil pertandingan diperoleh juara 1 mampu melompat sejauh 1/3 meter.
Dan juara 2 hanya mampu mencapai jarak 3/4 dari lompatan juara 1. Berapa meter hasil lompatan juara 2? Baik, untuk soal nomor 12, di sini yang ditanyakan adalah berapa meter hasil lompatan juara 2. Di sini sudah ada juara 2 hanya mampu mencapai jarak 3/4. 3/4 dari juara 1. Sehingga di sini sama saja dengan 3/4 dikalikan 1/3 meter. Kemudian di sini untuk 1/3, di sini pecahan campuran akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Sehingga 1 dikali 3 hasilnya 3, positif 1 sama dengan di sini 4. Kemudian untuk penyebutnya di sini mengikuti. Maka di sini 3/4 dikalikan 4/3, di sini sama saja dengan 3 dan 3 bisa kita coret, 4 dan 4 bisa kita coret. Atau di sini apabila dikalikan, 3 dikali 4 12, 4 dikali 3 di sini juga 12. Sehingga 12/12 sama dengan 1. Sehingga di sini untuk jawabannya sudah jelas 1 meter. Untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 20. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Santi mempunyai 2 roti. 3/4 bagian dari 2 roti itu diberikan kepada adiknya. Berapa bagian sisa roti pada Santi? Baik, di sini kita akan mencari terlebih dahulu untuk 3/4 bagian dari 2 roti yang diberikan kepada adiknya. Sehingga di sini 3/4 dikalikan 2. Kemudian di sini 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6. Untuk penyebutnya di sini tetap 6/4 di sini sama dengan 3/2. Kemudian yang ditanyakan ini adalah bagian sisa roti pada Santi. Sehingga semula Santi memiliki 2, kemudian dikurangi dengan 3/2. Maka di sini 2 bisa kita ubah menjadi 4/2. Di sini sama 4/2, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga di sini karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal kita kurangi, 4 negatif 3 hasilnya adalah 1. Sehingga di sini 1/2. Untuk soal nomor 20 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 21. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Terdapat 6 buah gelas akan diisi air sampai penuh. Ternyata setiap gelas hanya dapat memuat 1/10 liter air. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi ke-6 gelas tersebut? Nah baik, untuk soal nomor 21 di sini ada 6 gelas yang masing-masing memiliki volume. Di sini volumenya sama 1/10 liter, sehingga di sini sama dengan 6 dikalikan 1/10. Di sini sama dengan 6/10 liter. Maka untuk 6/10 liter di sini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Untuk pembilang 6 dibagi 2 hasilnya 3. Untuk penyebut 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Sehingga di sini jawabannya 3/5 liter. Untuk soal nomor 21 di sini sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 22. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Seorang ibu hamil membeli 2 meter kain katun untuk dijadikan pakaian bayi. Satu pakaian bayi membutuhkan 1/4 meter kain katun. Berapa banyak pakaian bayi yang dapat dibuat? Baik, untuk soal nomor 22 di sini jawabannya adalah luas kain dibagi dengan luas pakaian. Atau di sini kain yang dibeli ibu dibagi dengan pakaian bayi yang akan dibuat. Sehingga di sini untuk luas kainnya ada 2 meter. Dan untuk pakaian bayi di sini ada 1/4 meter untuk satunya. Sehingga 2/1/4 di sini sama dengan 2 dikalikan 4/1. Di sini pembagian 1/4, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang.
maka 2 dikalikan 4/1 hasilnya adalah 8/1. Atau di sini sama dengan 8. Maka di sini banyak pakaian bayi yang dapat dibuat adalah 8 pakaian. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 23. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Seorang penjahit menerima 7 meter kain bakal untuk dijadikan 3 buah celana. Tiap celana berukuran sama. Berapa meter kain yang dibutuhkan untuk satu kain celana? Baik, di sini untuk soal nomor 23, jadi di sini luas kain dibagi 3 celana. Sehingga di sini untuk luas kain di sini ada 7 meter dan di sini 3 celana. Jadi di sini dari 7 meter akan dibuat 3 celana, maka di sini untuk satu celana membutuhkan kain 1/3 meter. Jadi di sini dari pecahan biasa kita ubah ke pecahan campuran. 7 dibagi 3 hasilnya adalah 2, masih sisa 1. Kita taruh di atas dan untuk penyebutnya di sini mengikuti. Sehingga di sini untuk soal nomor 23 sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 24. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Bu Vera memiliki 5 potong roti. Roti tersebut akan dibagikan pada 3 orang anaknya dan tiap anak mendapat bagian yang sama. Berapa potong yang diperoleh tiap anak? Baik, di sini untuk soal nomor 24. Jadi di sini untuk jawabannya 5 potong roti atau banyak roti dibagi dengan banyak anak. Sehingga di sini untuk banyak roti di sini ada 5 dan untuk anaknya di sini ada 3. Maka 5 dibagi 3 hasilnya adalah 1/2/3. Jadi di sini 5 dibagi 3 hasilnya 1. Sisa 2 kita pindah di atas. Dan untuk penyebutnya di sini mengikuti. Sehingga untuk soal nomor 24 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 25. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Robi mempunyai 27 kelereng. Sebanyak 5/9 dari kelereng itu diberikan kepada Rudi. Berapa banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi? Berapa sisa kelereng Robi? Baik, jadi di sini untuk nomor 25, pertama-tama kita akan mencari banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi. Sehingga di sini 5/9 dari 27 kelereng sama dengan 5/9 dikali 27. Di sini 27 dibagi 9 hasilnya adalah 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi adalah 15 butir. Kemudian berapa sisa kelereng Robi? Jadi untuk sisa di sini ada 27 negatif 15, maka hasilnya adalah 12 butir. Untuk nomor 25 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 26. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Dalam lomba tolak peluru, Andi melempar sejauh 10 kali 1/3 meter. Sedangkan Budi melempar sejauh 10 kali 2/5 meter. Siapakah antara kedua anak itu yang melempar lebih jauh? Jelaskan. Baik, jadi di sini ada Andi dan Budi. Di sini untuk Andi ada 10 kali 1/3 meter. Dan untuk Budi di sini ada 10 kali 2/5 meter. Maka di sini untuk cara menghitungnya, di sini kita punya cara cepat. Jadi di sini sama-sama 10 bisa kita coret. Sehingga di sini untuk Andi 1/3 dan untuk Budi di sini 2/5. Jadi untuk 10-nya sudah kita coret. Maka di sini 1/3 dan 2/5 di sini kita kalikan silang. Sehingga di sini 5 dikali 1 di sini ikut di sebelah kiri. Hasilnya 5. 3 dikali 2 hasilnya 6 ikut di sebelah kanan. Sehingga di sini untuk Andi 5, untuk Budi 6, maka di sini kesimpulannya lebih jauh Budi. Untuk soal nomor 26 di sini sudah kita selesaikan.
Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 27. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Mana yang lebih banyak, 3/4 dari 5 ton atau 5/6 dari 5 ton? Jelaskan. Baik, di sini untuk nomor 27 karena di sini sama-sama 5 ton, sehingga di sini tidak perlu 5 ton kita tulis, maka di sini kita hanya perlu membandingkan dari 3/4 dan 5/6. Di sini kasusnya sama dengan soal nomor 26 tadi. Maka apabila di sini 5 ton kita masukkan, di sini pun akhirnya nanti juga dicoret. Kemudian di sini kita kalikan silang, 3 dikali 6 hasilnya adalah 18 dan 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Sehingga di sini untuk 3/4 hasilnya 18, 5/6 di sini 20. Maka di sini kesimpulannya lebih banyak 5/6 dari 5 ton daripada 3/4 dari 5 ton. Untuk soal nomor 27 di sini sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 28. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Bu Broto memiliki ladang gandum berbentuk persegi panjang. Panjangnya 20 meter dan lebarnya 82/3 meter. Tentukan luas ladang gandum tersebut. Baik, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita jawab untuk pertanyaan luas ladang. Jadi di sini persegi panjang dikalikan lebar untuk luasnya. Sehingga di sini 20 dikali 8, 2/3. Untuk 8 2/3 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Sehingga di sini 8 dikali 3 hasilnya 24. 24 positif 2 hasilnya adalah 26. Kemudian untuk penyebut di sini mengikuti. Sehingga 20 dikali 26 hasilnya adalah 520. Kemudian di sini per 3. Maka 520/3 hasilnya adalah 173. Kemudian di sini 1/3. Artinya di sini 520 dibagi 3 hasilnya 173. Kemudian masih sisa 1 karena 520 dibagi 3 di sini hanya sampai 519. Hasilnya adalah 173. Maka untuk 1 sisanya kita taruh di atas dan untuk penyebutnya di sini 3. Sehingga di sini jawaban yang benar adalah 173, 1/3 meter. Kemudian untuk yang berikutnya, hasil panen gandum Bu Broto adalah 15 ton per tahun. Bersamaan dengan musim panen, Bu Broto harus membayar uang kuliah anaknya. Untuk Bu Broto harus menjual 2/3 dari gandum miliknya. Berapa ton sisa gandum Bu Broto? Baik, jadi di sini untuk keperluan biaya sekolah atau biaya kuliah, di sini harus menjual 2/3 dari 15 ton. Sehingga di sini 2/3 dikalikan 15. Di sini 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Sehingga 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Maka di sini yang harus digunakan untuk membayar uang kuliah adalah 10 ton gandum. Sehingga di sini untuk sisanya 15 ton negatif 10 ton, maka hasilnya adalah 5 ton. Sehingga di sini untuk soal nomor 28 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 29. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Sebelum meninggal, Pak Imron menuliskan sebuah wasiat. Isi wasiat tersebut adalah pembagian 19 sapi yang dimiliki Pak Imron kepada 3 anaknya. Anak pertama diwarisi 1/4 sapi, anak kedua diwarisi 2/5 sapi, dan anak ketiga diwarisi 3/10 sapi. Pencatat warisan bingung untuk membagi warisan tersebut karena sapi yang tersedia hanya 19 ekor. Seorang kerabat punya ide membagi sebagai berikut. Alternatif pemecahan masalah. Meminjam 1 sapi sehingga sapi yang diwariskan menjadi 20 ekor.
Anak pertama mendapatkan 20 dikali 1/4 sama dengan 5 ekor. Anak kedua mendapat 20 dikali 2/5 sama dengan 8 ekor. Anak ketiga mendapat 20 dikali 3/10 hasilnya 6 ekor. Sedang 1 ekor sisanya dikembalikan lagi. Diskusikan, apakah cara yang diusulkan untuk memecahkan masalah tersebut adil bagi semua pihak? Jelaskan. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 29, di sini hanya memiliki 19 sapi dan karena di sini pembagiannya tidak bisa dibagi dengan 19, maka di sini ditambahkan 1 sapi sehingga di sini pembagiannya menjadi utuh. Sehingga 1/4 dari 25, 2/5 dari 28, 3/10 dari 26. Di sini 5, 8, dan 6 apabila dijumlahkan hasilnya 19. Sehingga untuk meminjam 1 sapi tadi kemudian dikembalikan. Apakah memecahkan masalah tersebut adil? Maka di sini bisa kita coba, yaitu di sini bisa kita coba 1/4 dikalikan 19. Kita tulis di sebelah sini, 1/4 dikali 19 hasilnya adalah 19/4, maka di sini 4/3/4. Kemudian juga 2/5 dikalikan 19, hasilnya adalah 38/5, maka di sini sama dengan 7/3/5. Kemudian di sini 3/10 dikali 19 sama dengan di sini 19 dikali 3 hasilnya 57/10. 57/10 di sini sama dengan 57/10. Baik, dari ketiga jawaban ini, dari 4/3/4, 7/3/5, dan 57/10, sebenarnya di sini apabila kita taksirkan atau di sini kita genapkan, sebenarnya di sini 4/3/4, di sini 3 ini mendekati 4, sehingga di sini hasilnya adalah 5. 7/3/5, di sini pun 3 ini mendekati 5 atau lebih dari setengahnya 5, sehingga di sini menjadi 8, dan 57/10 di sini pun sebenarnya apabila digenapkan hasilnya pun juga 6. Maka di sini sebenarnya 5, 8, dan 6 ini adalah taksiran untuk 4/3/4, 7/3/5, dan 57/10, sehingga di sini dalam matematika di sini termasuk adil. Maka sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar dan selamat mencoba.